menyembah kita. Haleluya ya. Saya kalau nyanyi terus lagu ini mau nangis saudaraku ya. Saya tuh cengeng kalau di hadirat Tuhan. Saudaraku, kalau di hadirat Tuhan enggak perlu malu, kita bisa cengeng ya. Haleluya. Tapi saya seorang yang mudah mengubah mau nangis jadi tertawa. Haleluya ya. Oke, saya juga bisa seperti itu. Oke, hari ini kita akan belajar sebuah judul Leadership Transition atau transisi kepemimpinan. Kita akan belajar dari kisah Musa dan Yosua. Bagaimana kepemimpinan Musa kemudian dialihkan kepada Yosua. Dan kita tahu duo maut ini saudaraku membuat sejarah kita tercipta. Ya, orang Israel yang 400 tahun ada dalam penjajahan Mesir, kemudian Tuhan bawa kepada satu tanah perjanjian, keadaan yang berbalik 180 derajat. Oke, katakan sama-sama, aku siap mulai. Haleluya. Next yang berikutnya, latar belakang, Bilangan 13 ayat 8, lompat ayat 16. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca ayat sebelum ayat 8, ini adalah perintah Tuhan kepada Musa untuk Musa mengirim pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Jadi mereka sudah ada di menjelang masuk tanah Kanaan. Musa mengutus 12 pengintai, dan kemudian disebutkan setiap nama dari setiap suku, ya, setiap nama dari setiap suku. Nah, kemudian sampai kepada suku Efraim, ketemulah Hosea bin Nun. Artinya Hosea anaknya bapak Nun. Dan disebutkan ayat 16, itulah orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, 12 orang. Dan kemudian Bilangan mencatat bahwa Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi seorang pribadi yang kita kenal dengan nama Yosua, itu pada awalnya akte lahirnya sebenarnya namanya Hosea. Jadi sama Hosea bin Nun atau Yosua bin Nun gitu ya. Dia termasuk 12 pengintai. Dan kita tahu ceritanya 10 pengintai beritanya negatif, 2 pengintai beritanya positif, yaitu Yosua dan Kaleb. Oke, kita nggak akan bahas itu. Tapi yang namanya pengintai itu, saudaraku, itu sedikit, ya, sedikit. Nah, saya berharap di sini tidak ada yang merasa atau berpendapat menjadi jemaat pengintai. Sebab pengintai itu kayak reserse, saudaraku ya, intel. Dia harus menyamar, dia harus tidak boleh selalu nampak, saudaraku. Dia harus bersembunyi, kadang-kadang dia harus memerankan tokoh-tokoh tertentu, tukang bakso kayak driver online kayak saudaraku, tukang becak lah, bla 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 bla. Iya, jadi nggak boleh menonjol dan terlihat di muka. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada seorang gembala, dia menegur jemaat, saudaraku. Kok kamu tuh mengaku jemaat GPDI Karisma tapi kok nggak pernah kebaktian? Loh Pak, saya ini di jemaat itu karena kita pasukan Kristus Pak. Jadi saya itu intelnya Pak, haleluya. Jadi saya nggak boleh sering nongol Pak, haleluya. Oh ini alasan perlu ditotok saudaraku ya, haleluya. Jadi kalau reserse, kalau intel itu nggak boleh sering nongol, harus tersembunyi, kadang-kadang nongol aja di kamera. Jadi intel nggak boleh narsis, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi kalau narsis ketahuan kalau dia polisi, begitu. Saya ini sebagai pasukan Kristus, saya itu intelnya, di karisma saya intelnya. Jadi saya tidak boleh selalu nongol di gereja, saya tersembunyi di belakang saja. Dan ini perlu diulek, saudaraku ya, haleluya ya. Bapak Ibu Saudaraku, inilah satu profil dari 12 orang pengintai. Hosea bin Nun kemudian diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua. Ada yang menarik dengan pergantian nama ini. Next. Nah Bapak Ibu Saudaraku lihat Hosea,
nama Hosea dalam bahasa Ibrani dibaca Hosea. Tulisannya begitu, itu hurufnya Latin, tapi huruf Ibrani punya huruf sendiri. Hosea atau dibaca dalam Ibrani itu Hosea, artinya keselamatan. Oleh Musa diganti menjadi Yosua. Dalam bahasa Ibrani Yosua itu adalah Yahosua atau Yehosua. Bacanya Yehosua. Artinya Yahweh adalah keselamatan. Nah, dari Yosua ini, dari kata nama Yosua atau dari kata nama Yehosua, kemudian dalam bahasa Yunani itu muncul nama Yesus. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia muncul nama Yesus. Jadi intinya Yosua atau Yehosua atau Iosus atau Yesus itu artinya sama. Ngerti ya? Jadi ketika Matius 1 ayat 21 mengatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus atau Yesus atau Yehosua, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi seperti Yosua dipakai membawa keluar orang Israel dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, Yosua ini kan menjadi figur pelepas. Yosua ini kan menjadi figur penyelamat. Orang Israel di Mesir dijajah sekian ratus tahun, diperbudak, gak punya kemerdekaan, hidupnya menderita, terbatas. Sekarang Yosua memimpin orang Israel untuk menuju ke tanah perjanjian. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Yehosua perjanjian baru. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus dan Yosua itu sama, cuma beda bahasa saja, ya. Yosua atau Yehosua itu bahasa Ibrani, sementara Yesus itu bahasa Yunani. Yesus membawa umat-umatnya dari perbudakan dosa, kemudian keluar dari dosa menuju kepada kehidupan baru, tanah perjanjian, tempat yang berlimpah susu dan madu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu tetap ada di situ, perhatikan. Hosea menjadi Yosua untuk menekankan bahwa keselamatan berasal dari Tuhan atau Yahweh, bukan manusia. Hosea itu kan artinya keselamatan, titik. Tetapi ketika diubah menjadi Yehosua, itu artinya Tuhan adalah keselamatan. Itu artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi Musa menambahkan awalan Yeho. Dari mana Yehu itu? Yehu itu Yehova. Yehova itu nama Tuhan, Yahweh. Yehosua diambil dari nama Yahweh pada nama Hosea. Mengubah maknanya menjadi teoforik. Jadi teoforik itu artinya nama itu mengandung nama Tuhan. Ya, Harpael, L-nya itu Elohim, gitu kan? Vesel, L-nya itu Elohim, gitu ya. Samuel, L-nya itu Elohim. Yoel, jadi kalau nama Ibrani ada L-nya belakang, itu artinya itu Elohim, gitu ya. Daniel, nah gitu ya. Itu namanya teoforik, nama yang mengandung nama Tuhan. Jadi dari Hosea yang keselamatan tok, Musa ingin mengubah bahwa keselamatan bukan datang dari manusia. Keselamatan itu datang dari Yehova, makanya Yehosua atau Yosua. Jadi artinya sekali lagi, apa yang dilakukan Yosua adalah gambaran, adalah bayangan apa yang dilakukan dari misi Yesus. Lanjut yang berikutnya. Kita lihat pertama kali nama Yosua disebut. Keluaran 17 ayat 9. Kita baca sama-sama yuk, ayat 9 saja. 2, 3. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10 saya baca,
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Bapak Ibu Saudaraku, informasinya adalah ini pengalaman perang pertama untuk orang Israel setelah keluar dari Mesir. Memang sebelum peristiwa ini mereka dikejar sama Firaun. Ketika mereka keluar dari Mesir, Firaun gak terima, dikejar. Sepertinya akan terjadi peperangan. Tapi yang terjadi, Tuhan yang berperang melawan pasukan Firaun. Ngerti ya? Dihalang-halangi dengan api kemuliaan, saudaraku, orang Israel nyebrang, kemudian tentara Firaun ditenggelamkan. Tuhan yang berperang. Tapi head to head, face to face, perang fisik melawan musuh, ini pertama kali. Pertanyaannya, kapan mereka latihan perang? Di Mesir 400 tahun jadi budak. Mereka nggak ada latihan perang-perangan. Mereka nggak ada latihan untuk menghadapi musuh. 400 tahun budak, saudaraku. Itu gambaran bahwa hidup kita yang dikuasai dosa, hidup kita yang lama dalam perbudakan dosa, ketika Yesus membawa keluar, tiba-tiba kita jadi pasukannya Tuhan. Bilang sama sebelah, kamu budak tapi sekarang pasukan. Bilang saudaraku, bilang sama sebelah, haleluya, puji Tuhan ya. Kita dulu diperhamba oleh dosa, tapi sekarang kita menjadi pasukan. Dan Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang, perang, hadapi orang Amalek. Dan Yosua siap komandan, siap 86, siap bos, siap ketua. Apakah Yosua punya pengalaman perang atau tidak? Tapi sebagai pembantu Musa, dia berkata siap. Dan Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Musa kemana? Kamu perang. Taruhan nyawa. Aku tak doa. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan ini pemimpin yang baik, saudaraku. Ini bukan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Enak aja Musa. Musa ngerti dia nggak bisa perang. Musa ngerti panggilannya doa, bukan perang. Jadi Musa justru mendelegasikan apa tugas peperangan itu kepada Yosua. Dan kalau seorang senior mempercayakan kepada junior, ketika mentor mempercayakan kepada orang yang dipercayakan, itu pasti sudah melalui sebuah penilaian. Ini mau bawa orang, mau bawa jiwa-jiwa ini toh nyawa, ini taruhannya nyawa, mau bawa ke, kalau sampai kalah sama Amalek perang pertama langsung kalah. Apa kata dunia, saudaraku? Mereka harus sampai Kanaan. Jadi Musa harus memperhitungkan orang yang dipilih benar-benar bisa memimpin dan melakukan peperangan. Musa doa. Iya. Jadi jangan berkata bahwa enak yang doa, saudaraku. Jangan berkata, aku perang terus, aku di lapangan. Pak Gembala cuma angkat tangan terus. Saudaraku mau tukeran. Haleluya, puji Tuhan. Mau ijolan, saudaraku, tukar nasib yuk. Haleluya, ya, tukar nasib yuk. Haleluya. Saya tak jadi kostor, Bapak Ibu ya. Pak Mami yang jadi gembala. Haleluya, puji Tuhan ya. Atau saya tak WL tiap minggu, oke, saya WL tiap minggu. Haleluya. Tapi Anda jadi gembala. Haleluya. Mau saya, saudaraku. Sekali-kali 3 bulan gitu, saudaraku, tukar nasib. Fungsinya beda-beda, tanggung jawabnya beda, tapi sama beratnya. Ya. Katakan sama-sama, setiap panggilan ada tantangannya. Katakan saudaraku, haleluya. 2, 3. Oke, lanjut yang berikutnya, nggak usah lama-lama di sini. Nah, lanjut. Jadi nama Yosua pertama kali disebut ketika dipilih untuk berperang. Dia langsung jadi panglima. Anak muda yang jadi panglima, memimpin pasukan peperangan, dan cerita itu happy ending. Amalek dikalahkan. Ya, dan bahkan Musa berkata, aku akan menghapuskan nama Amalek di telinga kita. Amalek bersihkan, hancurkan. Kemudian Musa membuat mezbah, dan mezbah itu dinamainya Jehovah Nisi. Allah adalah panji-panji kemenanganku. Gitu ya. Jadi Jehovah Nisi muncul dalam cerita itu. Ya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan dan mengutip 6 bagian ayat. Bapak Ibu perhatikan, apa yang disebut berulang-ulang. Apa yang sering disebut ketika Yosua ini dikutip. Dan saya kasih langsung bocoran, yang sering dikutip dalam beberapa ayat Alkitab adalah yang saya kasih warna merah, saya bold, saya tebalkan, saya besarkan,
itu artinya bagian yang sering disebut. Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Ayat 18 baca sama-sama, 2, 3. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ini cerita ketika Musa akan terima 2 iPad, saudaraku ya. Haleluya ya, tahu 2 iPad ya, 2 loh batu maksudnya, 2 loh batu. Dia mau terima 2 loh batu. Tuhan bilang naik. Dan Tuhan bilang naik, bawa Yosua. Cuma Yosua yang diajak. Tuhan perlunya sama Musa tapi Yosua diajak. Ayat 14, kepada leader yang lain, kepada para tua-tua yang lain, kamu tunggu di bawah. Layani umat, layani jemaat. Jadi kalau ada masalah, leader selesaikan. Aku sama Yosua ke atas gunung. Yosua begitu spesial karena diajak naik gunung. Di saat Musa terima 2 loh batu. Dan berapa lama Musa di atas gunung, saudaraku? 40 hari 40 malam. Lamanya Musa berpuasa. Berpuasa, saudaraku. 40 hari 40 malam. Dan lihat kesetiaan Yosua. Yosua sabar nunggu. Bilang sama sebelah, gembala pergi belum ada 40 hari loh. Bilang saudaraku, haleluya. Enggak gitu saudaraku ya. Ya terima kasih kalau Bapak Ibu saudaraku kangen dengan saya. Kangen dengan kami, itu membuktikan tanda cinta ya. Haleluya, terima kasih. Ya saya terharu, saya speechless, haleluya ya. Yosua dia sabar menunggu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ini di gunung. Di bawah ceritanya adalah orang Israel melihat Musa mengulur-ulur waktu, nggak turun-turun. Orang Israel nggak sabar, kok Musa nggak turun-turun? Apa yang mereka lakukan? Mereka desak Harun. Harun ini ditinggal untuk menyelesaikan persoalan. Harun ini ditinggal untuk ngatasi pastoral. Tapi ketika jemaat mendesak, orang Israel mendesak, Musa nggak turun-turun, bikin Allah yang baru. Harun tidak kuasa melawan atau mengkonfrontir permintaan Israel. Akhirnya dibuatlah anak lembu emas. Jadi anak lembu emas itu muncul karena ketidaksetiaan, ketidaksabaran orang Israel nunggu Musa. Tapi sosok Yosua, dia tunggu 40 hari. Saya percaya ada jarak sih saudaraku. Di satu titik Yosua, di satu tempat Musa sendirian dengan Tuhan. Saya percaya begitu. Ya, begitu. Dan Yosua enggak kepo iki gembalaku ki kok suwi meneh doa ki lho. Jangan-jangan mati. Haleluya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Ki Pak Deni ki 3 minggu lu kok di WA ora bales-bales ki. Ojo-ojo mati. Haleluya. Kok centang siji. Haleluya. Yosua enggak kepo ngintip-ngintip, ini masih doa, masih gerak ndak dadanya, jeduk. Orang mangan, orang ngombe ki, haleluya, gembalaku ki nekat tenan le doa ki, haleluya. Serius tenan, haleluya. Tapi Yosua dia sabar nunggu, saudaraku ya. Oke, lanjut, haleluya. Jadi Yosua disebut sebagai abdi Musa. Lanjut. Kita masih di poin hal yang paling sering disebut atau diulang berulang-ulang kali tentang Yosua. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Coba anak-anak muda yang belum nikah, baca mulai tetapi. 1, 2, 3. Yang keras, 2, 3. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Musa doa di kemah sembayang, di kemah pertemuan.
Musa sudah selesai doa. Lalu Musa pulang ke kemah. Tetapi ada seorang anak muda yang namanya Yosua. Dia tetap tinggal di kemah itu. Coba kalau sebelahmu anak muda, bilang, jadilah anak muda yang suka berdoa. Bilang haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, Musa udah selesai berdoa. Tapi Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Ngapain? Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Biarkan seniorku selesai doa. Aku masih mau tetap doa. Haleluya, puji Tuhan. Dicari orang-orang yang mau berdoa lebih lama dari gembala. Haleluya, puji Tuhan ya. Doa profetik hari Rabu 6:30. Alkitab berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, kata Yesus. Jadi doa profetik mulai 6:30, biasa saya selesai 7:30. Haleluya. Dicari pendoa yang tetap mau berdoa sampai jam 9. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Biarkan gembala turun kembali ke kemahnya. Haleluya, puji Tuhan ya. Tetapi pendoa karisma, saudaraku, tidaklah meninggalkan gereja bakti itu. Haleluya. Pak Denny, Bapak Sari mawon, haleluya ya. Kulo tak ndonga terus, haleluya. Sampai Tuhan datang, haleluya, puji Tuhan. Yang mau seperti Yosua katakan amin. Ada, haleluya ya. Perhatikan yang bilang amin tadi ya, Bapak Ibu ya, haleluya, puji Tuhan. Musa selesai berdoa, tapi Yosua tidak meninggalkan kemah itu. Lagi-lagi disebut Yosua abdinya, abdi Musa. Yosua 1:1, baca sama-sama, 2, 3. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Jadi setelah Musa mati, Tuhan ngomong langsung sama Yosua. Tadinya sebelum Musa mati, Tuhan ngomong lewat Musa disampaikan ke Yosua. Tapi setelah Musa mati, Tuhan ngomong langsung kepada Yosua. Tepuk sebelahmu, dengarlah suara Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Bilang, jangan tunggu Pak Denny mati. Bilang saudaraku, haleluya ya, dengarlah suara Tuhan. Sekarang bilang saudaraku, haleluya, sambil mendeli, sekarang haleluya, haleluya. Ya. Lagi-lagi disebut Yosua sebagai abdi Musa. Ulangan 1:38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Jadi Tuhan bilang sama Yosua, Yosua nih yang akan ganti kamu, kasih semangat. Motivasi, dorong. Haleluya, karena dia yang akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Next. Satu lagi tentang sesuatu yang sering diulang-ulang. Bilangan 11:27 ini menarik. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuanku Musa cegah mereka. Maksudnya jangan sampai mereka jadi nabi. Mereka kepenuhan seperti nabi. 29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Saya cerita. Ini Musa ini kecapean Bapak Ibu. Musa itu mengadili bangsa Israel konseling dari pagi sampai sore. Dihadepin satu-satu, sakit kecetit konseling, haleluya ya. Ada panu kadas kurap konseling, haleluya ya. Enggak punya uang konseling. Musa menghadapi sendiri dari pagi sampai sore. Mertuanya ngomong, mus, haleluya gitu ya. Mus, kamu cepat mati nek kamu itu gitu terus. Kamu itu harus mendelegasikan kepemimpinan. Jadi bentuk pemimpin atas
100 orang, pemimpin kepada 50 orang, pemimpin kepada 10 orang, berjenjang gitu loh. Jangan bawa hadapi semuanya. Jadi kalau ada masalah kecil, biarkan leader kecil yang menyelesaikannya. Kalau ada masalah yang sepele, nek main kecetit, masuk konseling minta doakan Pak Gembala, haleluya. Kalau kecetit aja saudaraku, konseling kepada leader KFC. Gitu. Jadi intinya kemudian dipilihlah 70 orang, saudaraku. Dipilihlah 7 orang untuk menerima urapan impartasi dari Musa. Dikumpulkan. Tapi si Eldad dan Medad ini berhalangan, saudaraku. Berhalangan hadir. Dan ternyata ketika Musa mengimpartasikan urapan, mereka dilawat Tuhan, Eldad dan Medad ini enggak datang. Mereka ada di tempat perkemahan. Mungkin lagi sakit, ada halangan apa, yang jelas pasti bukan nonton MU. Haleluya ya. Yang jelas pasti saudaraku bukan karena nonton MotoGP. Haleluya ya. Berhalangan, mereka kepenuhan juga seperti Nabi. Urapan itu bekerja. Saya berdoa. Bapak Ibu yang gak datang doa profetik juga dipenuhi di rumah. Haleluya. Bilang sama sebelah semoga. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bilang haleluya. Puji Tuhan ya. Pak, Eldad dan Medad aja nggak datang bisa kepenuhan, oh Pak. Saya juga punya iman. Walaupun saya nggak setia ibadah, saya tetap bertumbuh. Oh, tak ketak saudaraku ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Eldad dan Medad saudaraku. Ya. Kepenuhan. Lah, melihat Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi, Yosua nggak terima. Yosua bilang ayat 28, Tuhan cegah mereka. Jangan biarkan mereka jadi nabi. 29 Musa santai. Kenapa sih kamu begitu mendukung diriku? Aku tuh seneng kalau semua orang jadi nabi. Jadi dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, dibilang begini. Yosua, apakah engkau iri demi kepentinganku? Yosua ini iri, mencoba mencegah. Loh, yang pimpinan itu Tuhan, yang pimpinan Musa, jangan biarkan mereka juga menjadi sama, selevel dengan kenabianmu. Yosua iri, makanya Musa tanya, apakah engkau ini iri demi kepentinganku? Versi mudah dibaca, FMD. Apakah engkau takut umat akan berpikir bahwa aku bukan pemimpin sekarang? Jadi Yosua ini begitu mendukung Musa. Yosua ini karena begitu pro sama Musa, dia tidak mengizinkan pemimpin yang lain menjadi sama seperti Musa. Jadi dengan kepolosannya, dengan keluguannya, Yosua bilang, yang pemimpin Tuhan, cegah mereka. Mereka mau jadi nabi loh. Terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Apakah kamu khawatir mereka menyaingi aku? Musa dia bilang, aku seneng kalau semuanya jadi nabi. Aku seneng kalau semuanya jadi leader. Kenapa? Membatasi pelayanan. Aku mau semuanya melayani Tuhan. Itu Musa. Nanti kita akan simpulkan jiwa Musa seperti apa, jiwa Yosua seperti apa. Next. Dan pada akhirnya, saudaraku, ini Musa merasa bahwa perlu ada pemimpin yang baru. Musa merasa bahwa perlu ada orang yang meneruskan pelayanannya. Bilangan 27, 15-17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umatmu ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Dan membawa mereka keluar dan masuk. Baca yang kuning 23. Supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Hati Musa ini hati gembala, saudaraku. Dia nabi, dia pemimpin, dia pendoa, tetapi dia memikirkan, ini kalau aku mundur, kalau aku pensiun, kalau aku udah semakin tua, selesai, harus ada orang yang meneruskan. Tuhan, pilihlah seorang. Supaya dia bisa mengembalakan Israel. Supaya dia bisa melayani umat Israel menjadi panutan, menjadi teladan. Jadi tidak pernah disebut Musa seorang gembala, tapi dengan perkataan ini kita melihat hati gembalanya Musa, gitu ya, memikirkan keberlangsungan atau kelanjutan kepemimpinan Israel. Lanjut, next. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun,
seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Kenapa sebagian? Ini termin pertama, saudaraku, haleluya ya. Ini awal. Pada akhirnya kepemimpinan Yosua sama seperti kepemimpinan Musa. Alkitab mencatat orang Israel mendengarkan Yosua, mentaati Yosua seperti mereka mentaati Musa. Jadi di awal pelayanan impartasi sebagian. Di awal pelayanan yang diberikan sebagian. Yosua perlu proses. Yosua perlu jam terbang. Yosua perlu waktu untuk kemudian dia sendiri bertumbuh dalam kemaksimalan, potensi. Jadi jangan berpikir, pelit banget cuma sebagian, haleluya. Kenapa enggak semua? Ini awal pelayanan, awal karir pelayan kepemimpinan Yosua. Ya. Bilang sama sebelah, bersyukurlah menerima yang sebagian. Bilang saudaraku, bilang haleluya ya. Bersyukur menerima bagian kecil, bagian sedikit urapan, haleluya. Berilah sedikit. Ya, sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Pada akhirnya Yosua bertumbuh. Ya, jangan puas dengan sebagian karena jatah Tuhan itu penuh buat kita. Katakan sama-sama, Tuhan punya jatah penuh untuk kita. 1, 2, 3, haleluya. Oke, lanjut. Nah, ini ulangan ya, bukan bilangan ya. Saya belum next. Ini ulangan. Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya mau tanya, siapa yang ngomong kuatkan dan teguhkan hatimu? Musa. Nanti kata yang sama, kalimat yang sama dikatakan Tuhan kepada Yosua langsung di Yosua 1 ayat 1, di Yosua pasal 1. Tuhan ngomong, setelah Musa mati, Tuhan bicara kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi perkataan mentor sama dengan perkataan Tuhan. Sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Jadi perkataan Musa sama dengan perkataan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Kesimpulan, next. 1. Baca sama-sama 2, 3. Yosua adalah murid yang setia dan taat. Apa buktinya? Taat diperintah melawan Amalek. Walaupun mungkin pengalamannya minim, tapi iya dulu. Jadi jangan berkata aku gak bisa, aku gak pengalaman. Iya dulu. Iya Pak, siap Pak, tapi tolong ajarin ya. Tolong Pak, siap, aku siap melakukan itu, tapi aku dibimbing ya Pak. Taat diperintah melawan Amalek. Setia sejak muda kepada Musa. Katakan sama-sama, setia sejak muda. 1, 2, 3. Ya. Berkali-kali disebut sebagai abdi, sebagai pelayan. Kalau di bahasa Inggris ada servant, ada asisten. Jadi berubah-ubah kalau di bahasa Inggris. Ya, ada servant, Moses servant, ya, Moses asisten. Tapi kalau di bahasa Indonesia selalu disebut sebagai abdi Musa. Yosua tidak minder, ngawulo, belajar, mengabdi kepada Musa. Kemudian tanda kesetiaannya adalah mencoba melindungi Musa dan mencegah Eldad dan Medad kepenuhan seperti Nabi. Karena dia begitu setia kepada seniornya, kepada otoritasnya. Setia menunggu Musa di Sinai, sementara orang Israel enggak setia. Setia berdoa saat Musa sudah selesai berdoa. Katakan sama-sama, aku mau seperti Yosua. 2, 3. Yes. Next, yang kedua, kesimpulan. Musa adalah mentor yang cakap melatih. Dia berani memberi kepercayaan kepada orang muda. Dia bukan cari yang berpengalaman, dia enggak cari yang kelihatan meyakinkan. Dia berani kasih kepercayaan kepada orang muda. Musa tidak takut tersaingi. Ketika Yosua berkata, cegah Eldad dan Medad jadi nabi, Musa bilang, aku justru ingin semua jadi nabi. Musa tidak takut tersaingi.
Musa pemimpin yang suka memotivasi, memberi semangat. Musa adalah pribadi yang rendah hati dan rela menyerahkan kepemimpinan sebelum mati. Bapak Ibu, ada banyak pemimpin itu yang gak rela menyerahkan otoritasnya. Yes, nanti berganti nek aku udah mati, langkai dulu mayatku. Ya, gitu ya. Baru kamu menggantikan posisiku. Saya berharap gak ada pelayan di sini, saudaraku. Apakah keyboardis, apakah drummer, apakah apapun posisinya. Enggak, ini posisiku. Pak Denny sudah menetapkan aku menjadi asyir sebelum dunia dibentuk. Misalnya gitu, saudaraku ya. Tidak boleh ada yang menggantikan aku. Haleluya, ya. Kalau mau menggantikan posisi asyir seniorku, langkai dulu. Wah, gitu ya. Enggak, saudara, enggak boleh. Musa berani menyerahkan sebelum mati. Musa adalah pribadi yang berhati besar mendoakan next leader. Musa berani mendoakan pemimpin yang berikutnya. Haleluya. Bilang sama sebelah tepuk-tepuk, Tuhan mau kamu jadi pemimpin. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan mau Anda semuanya jadi pemimpin ya. Puji Tuhan. 3. Oke, next. Pemimpin yang hebat bukan orang yang serba bisa dan serba tahu. Tetapi orang yang bisa tahu kelebihan dan kelemahannya. Jadi bukan serba bisa, bukan serba tahu. Pemimpin yang hebat adalah orang yang tahu kelebihan dan kelemahannya. Musa ngerti dia gak bisa perang. Jadi bagian dia doa. Yosua, aku sudah terlalu tua untuk berperang, aku tahu itu bukan bidangku. Itu bidang teknis, itu bidang lapangan. Kamu perang ya, aku backup kamu dari belakang. Aku ini pendoa. Biarkan aku berdoa, aku melaksanakan fungsiku dengan maksimal. Jadi pemimpin yang hebat bukan orang yang serba bisa, serba tahu, yang bisa melakukan segalanya. Pemimpin yang hebat bukan Superman. Tetapi orang yang bisa tahu kelebihan dan kelemahannya. Lalu melatih orang lain, mempercayakan visi, dan mendelegasikan tugas untuk melengkapi pekerjaan dan tanggung jawabnya. Jadi kalau Anda dimintai tolong, itu adalah bentuk latihan kepemimpinan. Kalau Anda diperintah, itu adalah bentuk latihan kepemimpinan. Kalau Anda dipercayakan sesuatu, itu adalah latihan kepemimpinan. Katakan sama-sama, setia kepada perkara yang kecil. Bilang saudaraku, haleluya. Ya. 4. Pemimpin yang berhasil bukan seorang yang berhasil bagi diri sendiri. Pemimpin yang berhasil adalah seorang yang mampu melahirkan pemimpin selanjutnya yang lebih berhasil dari dirinya. Jadi kalau berhasil buat diri sendiri, perusahaannya maju ketika dia tangani, ya bagus saudaraku. Tapi banyak perusahaan akhirnya hancur di tangan generasi ketiga, itu survei. Beberapa survei mengatakan perusahaan banyak hancur, perusahaan multinasional sekalipun, perusahaan internasional sekalipun. Banyak yang hancur di generasi ketiga. Karena saudaraku, generasi pertama nih generasi yang susah, ngerintis. Makan bubur sampai kaya gitu saudaraku ya. Jadi kaya karena menderita. Generasi kedua masih lihat, oh iya perusahaan bapakku ini bisa gede karena bapakku berjuang. Berjeli lelah, tidak tidur, makan bubur, wah bayar harga. Generasi kedua masih melihat perjuangan orang tua. Generasi ketiga sudah terima enaknya saudaraku. Sehingga dia lupa mengembangkan diri. Generasi ketiga dia hanya menikmati tinggalan orang tuanya. Dan banyak survei membuktikan perusahaan banyak yang hancur ketika jatuh pada generasi ketiga. Hati-hati generasi ketiga. Kalau kita hanya berhasil pada masa kita hidup, tapi kita nggak bisa melahirkan orang yang lebih besar dari kita nggak berhasil. Next yang berikutnya, terakhir. Siapkan F. Baca sama-sama yuk, terakhir, 2, 3. Pola pemuritan Musa kepada Yosua adalah pola pemuritan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus ingin murid-muridnya lebih hebat. Yesus mendelegasikan tugas. Yesus memberi kepercayaan kepada orang-orang muda. Bahkan Yesus memberi kepercayaan kepada orang-orang yang salah. Yesus memberi kepercayaan kepada orang-orang yang terbatas.
Tapi Yesus punya impian, mereka akan lebih hebat. Mereka akan menyempurnakan apa yang aku kerjakan 3,5 tahun. Mereka, murid-muridku, akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dan gereja akan semakin berkembang. Jangan berhasil untuk diri sendiri. Ya, kalau engkau jadi orang tua, latih anak-anakmu menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kalau engkau adalah seorang kakek, seorang nenek, latih anak-anakmu untuk kelak juga menjadi kakek nenek yang bijaksana. Teladan hidupmu mempengaruhi generasi selanjutnya. Haleluya. Ku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani Yesus. Ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Katakan lembut di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melayani-Mu. Walaupun jalan yang sempit harus ku tempuh, sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan. Ku mau melayani Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Biarkan ini jadi doa kita. Nyatakan Tuhan. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan. Biar gunung-gunung kan ku daki. Nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Ada banyak orang menolak melayani Tuhan karena dia tahu harus lewat jalan yang sempit. Ada banyak orang yang menghindari melayani Tuhan karena dia tahu dia harus mendaki gunung yang tinggi. Dan ada banyak pelayan-pelayan Tuhan hari ini sedang ngeluh, Tuhan kok ternyata berat ya, jalannya sempit. Tuhan kok ternyata sulit ya, aku harus mendaki gunung yang tinggi. Ada beberapa yang mulai lelah melayani keluargamu sendiri. Ada beberapa orang yang mulai lelah bekerja dan mendoakan untuk pasangannya. Ada beberapa orang yang lelah menasehati anak-anaknya. Pak, melayani keluarga saja lelah, Pak. Menasihati suami, istri, anak saja lelah. Bagaimana aku harus melayani jemaat? Bagaimana aku harus melayani orang lain? Jalan yang sempit itu menuju kepada kehidupan. Dan Yesus melewatinya. Gunung yang tinggi itu harus didaki karena Yesus melakukannya. Musa harus berdiam 40 hari, 40 malam sendirian bersama dengan Tuhan. Tapi dia tahu dia sedang memuliakan Tuhan dengan keputusan pelayanannya. Meninggalkan kemuliaan Mesir, meninggalkan posisi sebagai pangeran Mesir. Dan menggembalakan orang-orang Israel yang bandel dan tegar tengkuk. Apa keberatanmu hari ini Tuhan tahu? Mari nyanyikan pujian ini. Tuhan walaupun berat Tuhan, aku mau belajar. Ku mau
melayani Tuhan. Ku mau melayani Yesus. Orang tua gak bisa menghalangi kalau engkau mau. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia serta. Sadarkah engkau bahwa Tuhan menyertaimu, jemaat Tuhan? Ku mau